katui. Jilid 2 lanjutkan kakak dua yang terbaik. Hemat maju menuju Wondama, sehat, pintar dan hebat. Salam hemat, salam perjuangan, salam sehat untuk masyarakat dan simpatisan hemat dan masyarakat Kabupaten Teluk Wondama. Puji Tuhan bahwa hari ini kita memasuki kampanye di hari Senin. Hari ini kita akan melakukan kampanye dialog bersama masyarakat Sobiar, masyarakat Busner, dan masyarakat Bumi di wilayah distrik Kudawa Mesa. Harapan kami sehingga kehadiran pasangan calon dan tim dapat diterima dan dapat mendengar visi misi yang disampaikan beserta juga program-program kabupaten yang sudah terlaksana dan yang akan dilaksanakan. Ini hal yang perlu masyarakat pahami, bahwa memimpin daerah tidak sekedar hanya menjanjikan, tetapi harus bukti nyata yang harus kita yang telah dilakukan oleh Bapak Mambor dan Bapak Andika. Tapi merupakan satu hal yang sulit bisa diterjemahkan, sebagaimana undang-undang mengamanatkan kepala daerah itu 5 tahun. Namun dalam kondisi tertentu, pemerintahan daerah tahun ini atau periode ini hanya 2 tahun 7 bulan. Namun dalam waktu yang sangat singkat, Bapak Mambor dengan sebagai bupati lewat jalur independen dapat menunjukkan kemampuan dan kapasitasnya membangun kabupaten step by step, namun itu nyata dan telah kita rasakan bersama. Contohnya seperti jalan lingkar Robert Pon sudah mulai terrealisasi walaupun masih dalam tingkat pengerasan, juga jalan ron, dan kami berharap distrik-distrik kampung-kampung lain juga akan menikmati pembangunan yang merata. Ini hal yang perlu kita cermati bersama dan mari kita dukung dan kita menjaga situasi ini menjadi baik, dan hemat selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat dari aspek manapun. Dan visi misi beliau yang paling besar yaitu Wondama pintar, Wondama sehat, Wondama hebat. Orang pintar harus sehat dulu, orang hebat harus pintar dulu. Inilah yang sekarang akan dilakukan oleh Bupati Mambor dan Andika. Untuk itu saya berharap masyarakat jangan salah pilih. Ingat, tanggal 27 November, jangan salah coblos. Coblos nomor urut 2, Mambor dan Andi. Lanjutkan. Terima kasih. Karena memang supasti jilid 2 lanjutkan karya di negeri ini. Hemat masih idola di Teluk Wondama, hemat masih terbaik untuk sasar Wondama. Bapak Hendrik Mamboran dari Askayu Katui. Jilid 2 lanjutkan kakak dua yang terbaik. Hemat maju menuju Wondama, sehat, pintar dan hebat. Hemat masih idola di Teluk Wondama. Telah dibawakan oleh majelis tempat ini. Saya minta semua berdiri dulu. Semua berdiri. Hemat menuju Wondama, sehat, pintar, hebat. Hemat menuju Wondama, sehat, pintar, hebat. Yang nanti Bapak Ibu mau sampaikan, mungkin kami hanya berikan satu orang saja mewakili keluarga atau masyarakat Kampung Sobiar untuk mengajukan pertanyaan. Tapi dialog ini hanya beliau bersama masyarakat dan perwakilan partai cuma satu orang saja. Salam satu hati, satu saudara di tanah peradaban orang Papua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak-bapak dari pihak kepolisian yang kami hormati, dari
Panwas yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, ketua-ketua partai dan anggota dewan terpilih, semua tim yang hadir pada saat ini yang kami hormati. Kami di mana-mana kampanye selalu menyampaikan hal ini, bahwa secara aturan ya Menteri Dalam Negeri sudah umumkan bahwa ASN boleh mengikuti kampanye, yang penting jangan gunakan atribut tertentu dan juga tidak angkat tangan ke macam kita di hemat ini 2 jari bikin jangan. Kalau rasa semua angkat tangan, mereka terus tangan sampai jadi tangan saja supaya sampai angkat tangan keluar ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami pertama menyampaikan terima kasih karena penyampaian visi misi dari pasangan calon hemat, yaitu Hendrik Mambor dan Bapak Andreas Kekatui yang mengikuti pemilu kada pada tahun 2024. Kita puyel dulu ya. Kalau saya sebut hemat yang pertama, Bapak dan Ibu kita semua bilang lanjut. Hemat! Lanjutkan. Hemat! Menuju Wondama. Hemat tidak hebat. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pertama saya pikir tidak ada yang tidak kenal kecuali kalau baru datang. Iya toh? Baru datang. Tapi kalau yang lama-lama ini sudah kenal Hendrik Mambor dan Bapak Andreas Kekatui. Kita dua ada di sini dari dulu, tidak kemana-mana. Dari masih gelap sampai terang, tetap tinggal di sini. Karena kita cinta daerah ini dan masyarakat. Ya. Dulu perusahaan sini namanya Wapoga, kemudian sampai sekarang ada dia tinggal di Bogor. Memang tidak tiap hari kita datang mau kuliah karena kesibukan dan pekerjaan. Tetapi pada waktu-waktu tertentu tentunya kita bisa sama-sama. Jadi kami ada di sini. Saya sendiri mulai tugas di sini sejak tahun 90. Tidak ada lampu listrik, tidak ada jalan. Ketong ke sini pangkayu saja, pakai perahu begini depan ini. Dari Wasior kemari dan kembali. Sebelum tahun 90, tahun 80-an saya ada di Dusner dan melakukan survei anggrek. Masih kuliah. Saya tinggal di Papua Kurubiai punya rumah. Dan di Dusner saya ambil 56 jenis anggrek endemik artinya yang langka. Dan kami bawa penangkaran di kebun anggrek di Manokwari, miliknya Bapak Rektor waktu itu, Rektor Uncin waktu itu Bapak Agus Kapian. Jadi saya tinggal di Dusner 1 minggu keliling wilayah sekitar Dusner dan mendapatkan 56 jenis anggrek yang langka dan kita bawa untuk dilestarikan di sana. Jadi ada di Wondama, ada di daerah ini bukan baru, apalagi lahir besar di Wondama. Ya. Lagi lahir dan besar di Wondama. Jadi kami bukan baru kenal ya. Dulu Wapoga kita pergi pulang ya. Dulu ada Pak Dadi, beliau sudah almarhum. Siapa lagi ya? Banyak yang tugas di Wapoga saat itu. Ya kalau sekarang ya beliau-beliau yang ada sekarang. Itu hal pertama yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sehingga supaya kita jangan ragu-ragu ini siapa yang datang ini. Jadi saya tidak tinggal tunggu Wondama jadi kabupaten baru pulang. Saya harus sampaikan ini karena ada isu yang disampaikan tidak benar. Tidak tunggu lampu menyala baru pulang, tidak tunggu jalan aspal baru pulang. Saya kembali tinggal dengan rakyat, susah dengan rakyat.
mengawali semuanya ingin klarifikasi bahwa kalau ada yang datang kasih informasi yang tidak benar, Bapak dan Ibu tolong tanya baik-baik, "Au ini dari mana? Au tinggal di mana?" Maksud apa kasih tahu hal yang begini? Ya. Yang pertama, ada yang bilang hemat tidak kerja apa-apa. Wah, tidak lihat barang-barang yang bikin akan segala macam nih kan? Yang kedua, Bapak Kamudi ya, ada isu bilang bupati yang tentukan DPRK, DPR Otsus. Saya mau sampaikan ke Bapak, kalau ada yang datang bilang, tolong tanya dia ulang, Bapak dari mana? Bapak punya sumber apa? Karena bupati, kami juga bupati dan wakil bupati definitif. Nanti cerita saya kita satu lagi. Lu mulai putar cerita terus. Dong putar cerita ini kami jawab. Dong putar lagi sini tong jawab. Macam tong. Apa ini? Jo. Jadi sama dengan itu. Bupati tidak intervensi hak dari Pansel dan Dewan Adat. Sekalipun saya adalah wakil kita satu Dewan Adat Papua Daerah Wondama bidang eksekutif. Yang berikut, terakhir lagi kemarin kita pas pulang dari Yok, dia ada yang Lukas tunjuk. Hendrik Mambor, ini sebenarnya Bapak Haji ini mantan polisi, Wakapolres, pejabat di Polda. Ini kita bisa pidana ini, karena terus tulis nama. Dalam undang-undang KUHP dan undang-undang ITE sebenarnya sudah bisa pidana. Kami bisa lapor ke polisi. Betul pikir lain tuh boleh muka lagi nanti muka bikin lagi. Jadi sudah biar sudah. Kalau dosa itu urusan dia. Yang penting kami punya hati tulus untuk tanah negeri. Don't tulis di sekolah atau mungkin pikiran terbagi. Harus antara anak-anak ke sekolah atau sekolah dulu baru pergi kerja. Jadi kepada dinas pendidikan saya sudah perintah coba turun lapangan. Mungkin belum datang katanya. Turun lapangan, data anak-anak di Lokpon. Kalau sini kan di kampung jadi pasti. Tapi yang di Lokpon, jangan cuma dari Lokpon saja. Di Lokpon ini kalau bisa paling kurang kelas jauh, apakah dari Jusner atau dari Siniei. Itu yang bilang kelas jauh. Guru saya sudah perintah kita bayar. Pemerintah bayar. Yang penting anak-anak di Lokpon bisa sekolah. Pemerintah kan punya tugas melayani rakyat. Di tahun berikut, dalam pemerintahan yang berikut, itu kami punya visi dan misi. Misi yang pertama bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian, ke depan kita harus duduk bicara sama-sama bagaimana daerah sini kita bangun ekonomi masyarakat. Di Windesi kami dari tahun 2015 itu kita bina satu kelompok ibu saja. Mereka ada 14 orang dan 4 orang laki-laki, jadi bapak-bapak cuma 4 saja ibu semua. Mereka jalan sampai hari ini bikin ikan asin. Kelompok nama kelompok kami. Dia cuma panggai saja. Jadi ikan itu kecil-kecil begini, tapi itu ikan yang paling enak. Orang akan datang merayakan satu abad tanah peradaban. Itu pendeta GKI saja, belum pendeta dari jemaat gereja lain, belum dari pemerintah. Jadi tahun depan itu kita perlu ikan yang banyak. Di sini mungkin bisa tong kerjasama kan? Karena tahun ini kami sudah perbaiki, bukan kami provinsi, tapi itu komunikasi dari kita dari Pemda. Provinsi sudah perbaiki pangkalan pendaratan ikan yang ada di Maimali. Jadi kita harapkan kalau di sini tangkap ikan cepat bawa lari ke sebelah, ditampung di sana. Itu kita harapkan tahun depan. Nah, itu sedikit hal contoh-contoh bagaimana kita membangun ekonomi masyarakat. Kita tidak usah bicara tinggi, bicara yang gampang kita kerjakan. Itu ekonomi. Yang kedua, kami punya misi 5 tahun lagi yang akan datang adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang baik. Nah, salah satu program kami tahun depan adalah periode berikut adalah kita berharap Bapak di sini
Moro pai panas jadi. Ada mau panas tapi nanti saya bentar saya mau pertemuan begini sudah baru kena panas nanti sebentar saya mau begini. Mau ke jangan? Ya mau. Jadi dulu saya ketua Karang Taruna di Manokwari. Ketua Karang Taruna jadi kita urusan anak muda di kompleks yang memang tuh bilang segala macam ada situ. Mau bilang minum, mabuk dan lain segala macam ada situ. Jadi kami rapat, ada ibu satu dia duduk di luar, di atas dia duduk sandar di pohon kelapa. Jadi saya duduk begini, saya bilang ibu panas macam tadi, saya bilang panas jadi ibu masuk kompoti satu jam 3 boken ada di kepala, langsung dia pingsan. Ini kelapa tinggi ini. Tumbuh rapat bubar antri ke rumah sakit. Kepala kompoti kena di kepala. Kalau botak macam sapu dia begini mungkin tahu picak apa. Kami punya satu rencana, walaupun itu cuma kata satu, mudah-mudahan bisa bertambah-tambah. Saya bicara satu. Selain nanti kita siapkan sarana-prasarana infrastruktur, yang tadi saya bilang termasuk sekolah dan lain, tapi kami punya harapan dalam periode 5 tahun ke depan itu bisa kita ciptakan satu sarjana, satu kampung. Satu sarjana, satu kampung. Artinya di antara sejumlah anak-anak, contoh kalau kita buat bersama, satu anak di Lokpon atau di Simiei yang kualitasnya bagus, itu kita dorong dia terus SD, SMP, SMA sampai jadi sarjana. Maka saya sudah sampaikan ke Pak Sekda, tolong buat peraturan khusus untuk sekolah khusus dengan biaya khusus. Mereka sedang kerjakan. Itu dalam rangka bagaimana menyekolahkan kita punya anak-anak Papua supaya Dora juga jadi anak-anak yang pintar. Saya katakan sekali lagi, itu program ada banyak sarana-prasarana, tapi saya bicara satu itu dulu. Karena waktu kami pendek, kita harus kejar sebelum turun di Ambung. Ada banyak hal yang ingin kita lakukan. Bukti keseriusan pemerintahan hemat, maka 480 anak-anak Wondama dan bukan Wondama sudah kuliah di Uni Muda Sorong, seluruhnya dibiayai gratis, dibiayai oleh pemerintah. Mereka sekolah gratis. Dan 122 sudah jadi sarjana, nanti 150 lagi sudah siap. Mereka sedang praktek dan mereka akan wisuda lagi tahun depan. Kami selesaikan mereka sampai selesai. Waktu kita rapat tentang pembiayaan untuk mereka, ada teman-teman yang bilang mahal, memang mahal, nilainya besar sekali, puluhan miliar. Tapi saya bilang memang untuk anak Papua, untuk anak Undama mahal, kita bayar. Dan mereka sekolah gratis. Waktu mereka yudisium dibaca di situ, macam Hendrik, macam saya sekolah ya, Hendrik Mambor, sarjana pendidikan. Orang tua dong mata jatuh karena dong tidak capek-capek berpikir biaya seluruhnya pemerintah tanggung. Jadi sedikit nanti akan tercipta sekitar 400 lebih karena ada kurang-kurang, ada yang meninggal, ada yang keluar dari anak-anak Undama dan bukan Undama yang secara cepat mereka jadi sarjana. Sekarang mereka ada praktis. Kita juga kerjasama dengan Unipa. 30 anak-anak Undama, murni anak Undama, sekarang sedang kuliah dibiayai oleh pemerintah kita. Jadi saya punya mimpi, harapan bahwa mudah-mudahan 5 tahun lagi kami memimpin, maka berdiri sebuah perguruan tinggi negeri cabang dari Unipa. Banyak perguruan tinggi tawarkan untuk kerjasama, tapi saya pikir kalau dari jauh-jauh nanti dong mesti naik pesawat lagi, turun di Manokwari, naik kapal lagi. Jadi lebih baik Unipa pada turun dari Amban, naik kapal, atau turun dari Amban ke Rendani langsung naik pesawat. Kita biayanya lebih murah. Mereka sedang sekolah dan kemarin dosen Unipa sudah datang 1 minggu lalu. Mereka mengajar lagi di sini di Pasior dan mereka minta untuk kita lakukan kerjasama lagi untuk pendidikan S2, S1, sarjana, terus di atasnya lagi. Cikal bakal, kenapa kami berjuang? Supaya orang tua jangan terlalu pikir anaknya ada sekolah di Manokwari atau sekolah di Jakarta atau sekolah di mana. Karena pasti akan pikir anak saya hari ini makan apa, dia punya biaya sekolah bagaimana.
kalau sekolahnya ada di sini, maka paling macam ini mudah dorang biaya ojek dan lain-lainnya yang perlu dipikirkan. Jadi itu upaya-upaya yang dilakukan, ada banyak hal saya batasi di fakta-fakta yang sudah kami kerjakan, contoh itu. Nah itu ke depan tentu akan berjalan terus. Kita jaga lingkungan supaya tetap baik. Bapak Mandecan biasa bilang, kita jaga lingkungan, lingkungan jaga kita. Kalau Bapak Mandecan, saya bicara beliau karena beliau juga calon gubernur yang harus kita pilih juga bersamaan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati. Bagaimana ya? Tapi saya pikir dengan perusahaan juga melakukan penanaman ulang tanaman kan, hutan tanaman kan itu bagaimana melestarikan hutan itu kembali. Terkait dengan penerimaan tenaga honorer dan ASN, saya pesan kepada BKD, tolong kalau ada penerimaan jangan ada yang minta-minta ini. Tidak boleh. Kita layani rakyat terus. 1.000 rupiah pun tidak boleh kalian minta. Kalau saya dengar, habis. Karena saya sudah tolong banyak orang. Orang Papua sampai non Papua, 1 sen bila 2 saja ini. Saya bilang, roda yang terbuka. Satu waktu kalian yang saya tolong nanti akan tolong saya. Dan sekarang mereka yang kerja mati tolong kami. Memang tugas pemerintah melayani rakyat, yang minta begini. Yang berikut lagi terkait itu saya bilang, harus ada perwakilan dari tiap kampung. Supaya orang tua, bapak-bapak di kampung itu anak ada tugas di sana itu. Itu sudah perintah. Jadi harus ada perwakilan. Ya, Bapak Ibu kalau ada yang datang menyampaikan tentang kemiskinan, semua daerah ini miskin. Papua Barat rata-rata semua. Dan kita di Ondama dari 31%, kita sudah turunkan sampai pewakil sekitar berapa persen? 24 kan? 26 ya? 18 itu yang stunting ya. Stunting kita sudah turunkan. Angka kemiskinan juga kami sudah turunkan. Memang tidak lompatan-lompatan yang besar. Karena pemerintah cuma 2,5 tahun yang anggaran terbatas. Tapi kami sudah tekan itu ke bawah. Sudah berkurang. Mudah-mudahan dalam pemerintahan yang berikut kita bisa lakukan. Jadi jangan ada yang datang membohongi Bapak dan Ibu dan sekalian bicara tentang ini, bicara tentang ini. Kamu dari mana? Apa kamu ada di sini? Kami ada di sini dari sejak dahulu kala. Jadi kita harapkan Ondama sehat, artinya ini kalau kamu bicara sehat, Bapak jangan pikir, kami pikir dari anak-anak sampai ibu-ibu sampai orang tua. Sampai orang tua. Pak Wakil kemarin ingatkan ya, Bapak Ibu yang belum punya BPJS, tolong urus BPJS. Ya. Supaya berobat gratis. Kemarin kami mau pergi kampanye di mana ini? Kita sudah mau jalan, ada bapak satu datang kemari bilang, Bapak saya istri tadi malam melahirkan, kami mau pulang tapi harus bayar. Saya bilang, kenapa bayar? Saya tidak punya BPJS. Karena kita harus jalan cepat. Saya bilang telepon kepala direktur rumah sakit. Saya bilang, Pak dokter, pasien atas nama ini, suaminya ini, biayanya biar saya bayar. Karena bapak ini tidak punya, karena itu mau jalan jadi saya pikir tidak ada jalan lain. Tapi memang ada beberapa masyarakat yang kesulitan, saya langsung minta saya yang bayar. Karena dia perlu waktu, apalagi yang jauh-jauh di pulau, dia perlu waktu untuk pulang ambil KTP, kartu keluarga lagi. Itu kan syarat untuk BPJS. Nanti dulu, yang penting kita tangani dulu, baru nanti dia bisa belakang. Jadi beliau ini belum 2, ya saya telepon dokter dan kami jalan. Ketemu sampai di kampanye di pulau ke di mana ya, Sobe ke di mana ya? Di Ron, ya, di Ron. Di Ron, saya buka HP, dokter bilang begini, Bapak tidak usah bayar karena kami sudah urus BPJS-nya. Jadi Bapak dan Ibu ini pulang gratis. Pemerintah sudah menanggung biaya pengobatan untuk rakyat. Kami bayar 1 tahun. Bapak Wakil berapa? 7 miliar. Jadi rugi kalau tidak urus BPJS. Urus BPJS tidak bayar. Ya, hanya KTP, kartu keluarga. Sudah, mereka bikin lengkap dari bapak, mama, sampai anak-anak semua. Itu keseriusan pemerintah bagaimana supaya rakyat berobat gratis. Kalau don dengar ada yang bayar, jangan kaget.
yang bayar itu yang bukan KTP Wondama. Kemudian yang kaya sedikit ya, bayar karena kita punya rumah sakit ini sudah rumah sakit yang naik kelas, bukan rumah sakit biasa. Rumah sakit yang sudah jadi badan layanan daerah. Jadi badan usaha milik daerah di Wondama satu-satunya itu adalah rumah sakit. Badan BLUT namanya BLUT RSUD Dr. Albert Hattori. Jadi ada layanan yang gratis, ada layanan yang bayar. Yang gratis itu yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalau KTP Wondama berobat gratis, termasuk sampai rujukan kita biayai. Ini pemerintahan ini saya tidak tahu ada, tapi contoh seharusnya berobat ke Manokwari itu kita cuma biaya transportasi saja, tapi tong kasih lebih sedikit karena tong pikir nanti ke Manokwari tinggal di mana naik ojek dan lain-lain. Pemerintah melayani dengan kasih, dengan hati nurani. Ya. Terkait stunting, karena ibu dulu depan saya, kami stunting ini anak-anak yang contoh dia umur 3 tahun dia tinggi harus sekian, atau umur 3 tahun dia tinggi harus begini tapi masih di bawah, atau kurus ya, itu anak-anak yang mungkin kurang gizi dan disebut stunting. Jadi saya bilang waktu itu jelaskan bareng, saya bilang mungkin saya juga stunting karena saya pendek ya. Iya. Ya, tapi tidak rendah kualitas. Nah, kami sudah coba, saya minta kepada tim Pak Wakil yang kebetulan ketua stunting supaya kita coba sampai kita punya. Saya ingin dulu di HP saya bisa lihat anak-anak yang stunting. Saya minta tambah satu lagi ibu hamil. Jadi saya duduk di kantor atau di rumah saya bisa lihat, oh ada ibu satu di Lokpon atau di Simiei yang 3 bulan tidak periksa. Kirim petugas datang tanya kenapa ibu tidak periksa. Baru bisa beraktivitas, bisa sekolah dan jadi pintar. Pintar ini Bapak jangan sekali lagi Bapak dan Ibu jangan pikir anak-anak saja atau anak sekolah saja. Pintar ini bagaimana mama dorong yang ada depan ini mungkin kita bisa bina lewat pelatihan tertentu, punya keterampilan tertentu. Contoh yang tadi saya bilang, kalau tahun depan kita ada 4.000 sampai 6.000 orang yang datang. Ini kita perlu makan yang banyak, atau mungkin perlu aksesoris, sisir bambu kah, atau noken kah, atau apa yang harus dibuat. Nah ini pelatihan hanya dengan lewat pelatihan bisa kita lakukan, menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi bagi masyarakat. Jadi pendidikan itu selain pendidikan formal, pendidikan non formal juga kita lakukan. Dari sehat menjadi pintar, dari pintar maka seseorang akan dikatakan hebat kalau dia bisa melakukan sesuatu. Terkenal juga. Sesungguhnya Wondama sudah terkenal dari dulu dan sekarang tambah terkenal setelah kami revitalisasi Bukit Aitumiri. Dan kita akan kerjakan. Tahun ini anggaran 11 miliar untuk menata itu miliar. Dari daerah 8 miliar, dari provinsi 3 miliar kami kerjakan. Jadi Wondama ini sudah terkenal sampai keluar. Ya. Sekitar 2 minggu lalu ada dari Kementerian Hukum dan HAM mereka datang, bawa rombongannya datang untuk berdoa di Batu Peradaban. Jadi itu tidak bicara lagi Wondama sudah terkenal. Nah itu yang bikin tahun depan sekian ribu orang mau datang. Belum lagi nanti tahun 2007 puluhan ribu, 15.000 sampai 20.000 orang yang nanti akan datang untuk sidang sinode. Kami dua berjuang untuk sidang sinode. Saya ingin terus sedikit cerita sidang sinode. Jadi seorang bupati atau kepala daerah, wakil kepala daerah harus berani berpikir mendatangkan sebuah kegiatan besar yang namanya kalau orang-orang bicara tentang event itu di suatu daerah supaya berdampak kepada daerah. Kalau kegiatan ini yang besar ini jalan, sarana prasarana jalan, jembatan, bandara dibangun, ekonomi terbangun, dan pasti ekonomi terbangun. Ini momen gereja tapi akan bermanfaat bagi semua rakyat yang ada. Sebelumnya sidang sinode ini bukan zaman Bapak Terui beliau tidak berjuang. Semua merindukan karena sejarah gereja di tanah Papua ini, peradaban tanah Papua terjadi pertama kali di Wondama.
baru menyebar ke seluruh tempat. Jadi anak-anak Wondama, termasuk Bapak Troy saat itu berjuang untuk Wondama kalau bisa sidang, karena dulu namanya konferensi 1912, 1913 sampai tahun terakhir sebelum Ishak Samuel Kennedy pindah dari sini, itu terjadi pertemuan-pertemuan membicarakan bagaimana gereja Kristen Injili di tanah Papua berdiri, dan diawali dengan sini di atas kapal, baik di Ron maupun di Indonesia dan di Miei. Jadi 2 periode Bapak Troy berjuang supaya sidang sinode bisa ada di Wondama kembali. Tidak terjadi. Bapak Imburin, Bapak Indubri juga waktu itu sidang di Soro di Raja Ampat berusaha juga. Tuhan belum jawab. Di pemerintahan saya bersama Pak Kakatui, kami pergi ke Jayapura presentasi dan coba ropek tidur. Ya karena penginapan itu baru, jadi hanya kasur saja. Tidak ada kursi-kursi ruang tamu, itu saja di lantai, buka karpet. Ketik terima tamu di lantai. Nah, hanya cerita sejarah peradaban orang Papua, orang tertarik dan memberikan dukungan untuk sidang sinode ke-19 tahun 2027 itu dilaksanakan di Wondama. Salam satu hati, satu saudara di tanah peradaban orang Papua dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu sekalian, saya hanya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati. Kita bicara di base camp ini hanya 2 hal yang penting, yaitu anak sekolah tadi, dan 2 ekonomi skala kecil untuk ibu-ibu. Yang lain itu besar untuk telepon. Tapi 2 ini yang sangat penting. Dan karena itu mengenai anak sekolah ini kita sudah bahas tahun 2020 waktu kampanye di sini. Tapi hal itu belum terlaksana karena ada kendala. Pejabat dinas itu ada masalah berhadapan dengan masalah hukum dan lain-lain sehingga belum terlaksana. Dan saya jamin tahun 2025, 2026 anak sudah mulai sekolah. Kalau orang bisa bilang kita miskin, memang kita miskin, tapi kita tidak pernah lapar karena ke hutan ada makanan, ke laut ada ikan. Tinggal kita yang memulai itu. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan yang paling penting, tujuan Bapak Mambo dan saya beserta rombongan yang datang ini mohon dukungan doa dan dukungan Bapak Ibu semua di Kampung Simiai dan Lokpon ini agar tanggal 27 November pilih nomor 2. Nomor 2. Jangan pilih yang lain. Salah. Nomor 2. Coba yang dari wasiat dia, tanggal 7 pilih nomor berapa? 2. Angkat cinta mau kejadian. Hati dapat lain. Sekarang nih pengikut Bapak dan 2. Pengikut Bapak dan 2 dari dosis. Bagian dari besiun mana? Telepon. Telepon ke tangan. Kamu goyah. Kamu boleh ke depan. Kamu panggil kamu keluar dulu. Maksudnya mama bicara begini, mama itu tidak keluarga dekat. Saya itu perempuan serui. Lokon ini orang Mindesi yang punya lokon. Kenapa bangko kosong? Betul. Tidak berkaitan keluarga. Tapi kemarin saya berusaha sampai yang ini ada berdiri. Serui jelas. Ini apa?
Jadi saya mau bilang begini, kamu mau, kamu tidak mau, ini keluarga. Pangkat itu sementara mati tidak ambil, tapi keluarga sampai seumur hidup. Amin. Masa Sauce Maria punya lokpon baru tidak ada sampai rempang seria, tidak berarti tapi saya duduk sampai hormati. Itu yang jadi poin untuk kamu, tidak boleh. Saya mau kasih tahu kamu semua, menghargai dia sebagai mambo ini sapu bapak mantu karena saya kawin dengan. Yo, ada. Yang piara dia itu Wabra. Berarti tinggal mampu bayar mas kawin lagi. Berarti tinggal mas kawin lagi. Kamu penakan rahasia banyak-banyak ini, saya tidak yakin. Kalau bagi saya tidak yakin. Harus yakin. Kamu datang, kita duduk sama-sama. Susah senang. Pilih nomor 2. Nah, karena begini, Mama mau bicara begini, Mama minta maaf untuk wakil bupati dan bupati. Mama mau bicara begini, jangan kita berpikir bahwa bupati naik duduk terus bagi uang ke masyarakat tidak begitu. Karena kalau jalan bagi-bagi, pasti dia dapat tahanan, dia masuk di penjara. Jadi sesuaikan diri bahwa pembangunan atau bantuan seperti yang tadi kita dengar Bupati kasih saran itu, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dan kita tidak boleh patokan begini. Oh, kemarin dia naik duduk dia taruh jalan bagi uang. Tidak begitu. Kalau kau marah pembangunan, oke. Tapi kalau marah uang, dia jalan bagi, jangan. Karena itu negara punya uang untuk kepercayaan pembangunan. Memang saya lihat, saya rasa tidak bagus. Tidak bagus itu begini. Saya perempuan seruri, hanya dibeli saja kayak ayah. Orang raja yang beli saya pikir bahwa masa saya bawa muka terus orang Mindesi banyak-banyak kasih penuh lokpon. Kutanya itu kayak kaki padua Sauce Maria. Hari ini terus saya bicara, belum kasih kesempatan Mama, tapi Mama rasa bahwa datang duduk. Itu saja yang Mama kembalikan ke Bupati sama Wakil Bupati. Terima kasih. Jadi apa yang Mama tadi bilang itu betul. Ya, yang penting kita usahakan sama Mama ini ada usaha kecil di sini. Itu yang bisa. Kalau kita bagaimana mau bahaya, nanti kita yang kena hukum. Jadi terima kasih Mama, Ibu Samulia. Wah, tak kira Ibu kayak katui. Aku sayang, kita dia apa nih? Lima usia nafi, dia dukung ah, nomor mana? Bahasa Mindesi. Mama kawin di sini tahun 80. Masih orang Amerika. 43 tahun di sini. Iya. Sampai sekarang saya ada di Lombok. Oh, dari sini mana? Ansus. Kamu belum lahir. Mama di kecamatan Lewai. Dawai. Dawai jangan jauh. Ya. Memang daun dan dawai itu. Dekat Kodeko itu. Iya, jadi Dawai. Bapak Ibu sekalian, Orang Wandamin, ayu keras. Tadi orang dawai. kesimpulan sudah ada. Bapak Ibu pasti pilih nomor. Angkat tangan yang Nomor 2 angkat tangan. Ya nomor 2 kumpul angkat tangan semua. Yang siap dukung 2. ya.
Dua. Dapatnya di sini berapa? Dapatnya 200 lebih kalau tambah dia. iya, tambah dia. 100%. Kamu kasih 80%. Iya. Tambah 2 gas. Ya. Baik, Mas. Terima kasih karena Bapak Ibu semua sudah mau memilih hemat pada 27 November 2020. Pengakuan kita hari ini didengar oleh Tuhan dan Bapa. Maka kita harus buktikan dan tanggung jawab. Demikian ya. Terima kasih. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Berikut sebelum kita beranjak dari sini, saya mohon kesediaan pimpinan partai politik, tapi saya memberikan waktu diwakili oleh ketua partai PDIP untuk menyampaikan orasi mewakili seluruh ketua partai-partai pengusung. Kepada Bapak saya persilakan. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak calon bupati, juga calon wakil bupati, itu yang terbaik untuk kita. Jangan kita ragu lagi, sebab mereka dua ini berpengalaman yang paling hebat di Teluku Undama, masa distrik sampai kabupaten ini. Jadi tidak boleh ragu. Kalau kita ragu, nanti besok kita duduk diam saja di tempat. Sebab yang kita lawan ini, ada yang sama-sama tinggi, ada yang tinggi tapi ada yang setengah. Dan itu yang kita hati-hati. Pemerintahan itu harus dilaksanakan oleh orang yang betul-betul punya pengalaman yang lebih tinggi. Kalau pengalamannya kurang, pemerintahan ini susah untuk berjalan. Untuk itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa sampai 8 partai politik ini memberikan pilihan khusus kepada Bapak Mambor dengan Kayu Katui. Karena kami lihat mereka selama bekerja, kami nilai hanya berjuang untuk kabupaten ini harus maju. Kalau kita lihat orang yang baru, nanti dia pikir untuk merubah situasi sampai masa kerjanya selesai, dan dia tidak akan buat sesuatu lagi. Nanti kita salahkan, wah menan hari piwai memasuk biaya ma PBC pa tanggoro benan itu mana unesan. Bapak berdua ini yang kerja, kita pilih mereka dua supaya apa yang mereka sudah kerjakan ini mereka lanjutkan terus. Yang saya sampaikan untuk Bapak Ibu di Dusner supaya kita tahu. Ada isu kemarin kampanye. Walaupun saya ada di Yok News, tetapi saya puan abu ada yang ikut. Ada yang bilang pemerintahan sekarang ini kotor sekali. Jadi kalau bupati baru naik itu harus pakai bike-lim untuk cuci. Itu pembunuhan karakter yang kurang baik. Orang yang mau juru kami itu harus dipilih, diseleksi, ikut pelatihan, bukan saja ditunjuk bicara kayak anak kecil di atas panggung. Dan saya minta maaf, yang bicara ini orang yang sudah kerja sama-sama dengan pemerintahan. Kalau memang pemerintahan kotor, dia juga kotor. Kenapa harus dia sampaikan begitu? Yang kedua, ada lagi yang bilang Bapak berdua ini jalan kampanye karena TPP gaji pegawai itu yang mereka pakai untuk kampanye. Saya punya majuah pegawai negeri. Tiap bulan dia terima penghasilan, gaji saat terima TPP dia terima. Apalagi yang dipotong untuk Bapak berdua kampanye. Itu isu yang tidak benar. Saya minta supaya Bapak Ibu jangan terlalu percaya, sebab kampanye model itu menjadi pemimpin mereka itu lebih rusak. Saya terus terang bilang, kalau hanya kampanye untuk menjelekkan orang, ketika duduk jadi tuan, nanti susah. Kita mau datang nanti terbatas untuk kita. Jadi Bapak Ibu, apa yang disampaikan isukan di kampung ini,
Bapak Doron dengar dan perlu Bapak Doron jawab. Kami ini masyarakat, kami mau pilih siapapun itu hak kami. Kami tidak mau ditipu-tipu lagi. Jadi Bapak Ibu harus mengerti baik-baik. Ada orang-orang yang menggunakan kesempatan untuk menggiring bahasa-bahasa yang tidak baik untuk menjatuhkan orang lain. Padahal kalau kita lihat, orang-orang itu tadinya bersama-sama dengan Bapak Mambur dengan Kayu Katui. Tetapi ketika mereka mau lebih lagi, mau kenyang lebih lagi, mau duduk di jabatan yang lebih tinggi, tapi kalau kita tidak mampu, kita tidak bisa duduk di jabatan. Harusnya kita sesuaikan secara baik dengan apa yang ada. Untuk itu saya minta dan harapkan kepada kita yang di Lokpon ini, ada isu-isu yang kurang itu kita berikan tanggapan kepada mereka. Bahwa sampai hari ini, Bapak Mambur dengan Bapak Kayu Katui masih calon yang terbaik. Tepuk tangan dulu. Sekali lagi sampai hari ini Bapak berdua adalah calon yang terbaik. Karena jalan kampanye tidak pernah menjatuhkan orang lain. Mereka hanya bisa menyampaikan visi dan misi dan mimpi mereka untuk besok Wundama lebih maju lagi. Kartu suara secara baik. Nanti ada 2 kandidat. Bapak dong buka kertas suara itu, mata lari ke sebelah kanan. Di situ ada nomor 2. Jadi Bapak jangan dong lihat ke kiri, nanti salah tusuk. Tapi kalau Bapak dong lihat ke kanan, nomor 2 ada di situ. Bapak Ibu ceblos nomor 2. Ceblos nomor 2 tetap ada di hati, dan 2 yang memajukan Wundama 5 tahun ke depan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak dong pasti bilang, wah anak laki-laki dia masih ada di situ. Kenapa? Karena saya peranakan Widesi. Iya toh? Kenapa saya bilang begini? Di sini peranakan Widesi, dan yang asli Widesi yang tinggal dengan saya, dan kami kuat karena kamu di sini, kamu kuat karena saya di sini. Jadi mari kita sama-sama berdukung Bapak berdua. Kenapa saya masih di sini? Di sebelah sana ada juga keluarga. Tapi kenapa saya masih di sini? Karena saya tidak bisa buang nenek punya orang. Dan saya harap saya ada di sini, berarti anak-anak peranakan Widesi yang ada di sini tetap ada di sini semua. Iya, baik. Terima kasih. Yang terakhir saya berikan kesempatan kepada Ade Daniel Sasmariai, mantan Dewan, untuk menyampaikan sepatah 2 kata kepada keluarga atau pesan kepada keluarga sebelum kita menutup kegiatan kampanye kita di siang hari. Yang pertama, saya mohon maaf karena persiapan yang mungkin Bapak mereka semua tahu. Karena tadinya kami berpikir di Ambumi dulu baru terakhir di sini. Nah, tapi itu tidak mengurangi kita punya masa di sini. Bapak mereka, Bapak Bupati, Bapak Wakil, mungkin kami yang hadir ini cuma berapa? Nah, Bapak jangan pernah pikir saya ada di sini. Ini Bapak dan Dua, saya sampaikan bahwa di sini adalah wilayah Gerindra. Dan saya mau sampaikan kepada saya, kepada adik, saya di mana kamu di situ. Ada yang mau coba-coba lari dari saya, kamu coba sudah. Coba sudah. Kamu coba sudah. Dan di sini saya juga mau pesan, kalau ada pimpinan perusahaan di sini, dengar baik-baik, jangan ada yang datang pengaruh kamu. Kalau ada yang pengaruh kamu, bukan berurusan dengan Bapak dan Daniel, tapi berurusan dengan Daniel Sasmariai. Saya pun tanda tangan di sini juga mahal. Jadi ada yang berurusan dengan saya nanti, dia tahu diri sendiri. Dan kakak sudah restu itu. Jadi Bapak dan Dua jangan khawatir. Bapak, Ade, Om, Kakak, anak ada di sini. Tidak ada yang mau datang mau bikin dia punya tahu-tahu di sini.
Dari dulu pemilihan ganti pemilihan itu Gerindra yang naik daun di sini. Tidak ada loh Tor Gerindra di sini, tidak ada. Jadi satu pesan, Bapak sudah percaya saya. Terima kasih, itu saja waktu saya diberikan. Boleh tong pilih karena memang su pasti. Jilid 2 lanjutkan karya di negeri ini. Hemat masih idola di Teluk Wondama. Hemat masih terbaik untuk sasar Wondama. Bapak Hendrik Mambo dan Darius Kayu Katui. Jilid 2 lanjutkan kakak Kam 2 yang terbaik. Hemat maju menuju Wondama, sehat, pintar dan hebat. Hemat jilid 2 mari lanjut. Wondama. 27 November datang dorong pilih dengan hati nurani. 02 harga mati. Iya, harga mati. Siapa hemat masih terbaik. Hemat jilid 2 mari lanjutkan. Salam 2 jari. Hemat jilid 2 mari lanjutkan. Salam 2 jari. Lanjutkan kakak Kam 2 yang terbaik. Hemat maju menuju Wondama, sehat, pintar dan hebat. Bapak Hendrik Mambo dan Darius Kayu Katui. Jilid 2 lanjutkan kakak Kam 2 yang terbaik. Hemat maju menuju Wondama, sehat, pintar dan hebat. Hemat masih idola di Teluk Wondama. Hemat masih idola. Hemat masih idola di Teluk Wondama. Hemat idola. Hemat idola. Hemat idola. Teluk Wondama. Hemat idola. Hemat idola. Hemat idola. Salam 2 jari. Hemat jilid 2 mari lanjutkan. Salam 2 jari. Kasih tahu sama keluarga, kenapa keluarga hari ini masih selesai di sini? Anak laki-laki dia masih ada situ, anak Dusner. Dia kenapa masih ada di Hemat? Karena bukti pembangunan yang sudah diberikan oleh Mamber kepada kita di Kampung Dusner, tapi juga khususnya kita di Kampung Dusner, tapi juga seluruh Wondama ini sudah terbukti. Saya tidak akan pernah jalan dengan pemimpin yang tidak konsisten, yang tidak pernah membangun. Karena saya orang yang punya kemampuan, keluarga di sini tahu saya, keluarga Dusner. Jadi kalau pemimpin yang tidak bisa membangun Wondama, saya tetap pasti tinggal dia. Saya akan jalan lanjut dengan pemimpin yang bisa bangun negeri ini. Karena membangun negeri ini bukan dengan kepintaran, bukan dengan kita punya kemampuan uang yang banyak atau kepintaran yang banyak. Membangun negeri ini dengan hati nurani dan juga hikmat Tuhan. Dan mereka berdua punya hikmat Tuhan. Untuk itu sedikit saya mau kasih tahu Bapak dan semua. Saya belum bicara di tempat lain, tapi mungkin saya bicara di Dusner. Bahwa kita pilih pemimpin itu yang punya rekam jejak. Nomor
nomor dua, harga mati, hemat masih terbaik. Wah, salam sama lagu itu kah? Lahir dari Dusner jadi. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian, komitmen hemat. Tadi tulisannya bilang tetap konsisten untuk Wondama, karena tidak kemana-mana, tetap ada di sini, tetap kerja dan mengorbankan tenaga, pikiran dan waktu seluruhnya bagi Wondama. Itu yang namanya konsisten. Ya, hemat tidak tunggu lampu menyala baru pulang. Hemat datang dari waktu gelap. Hemat tidak tunggu jabatan baru pulang. Hemat datang dari tidak ada jabatan sampai ada jabatan. Dari gelap dari tidak ada menjadi ada. Dari tanah yang sunyi sepi ada nyanyian untuk tanah Papua. Karena kini kerjakan itu menjadi terang untuk tanah Papua. Hari ini hemat kerja, bangun batu peradaban, revitalisasi batu peradaban. Semua orang sudah datang, batu peradaban sudah terkenal sampai di Indonesia. Jadi tidak salah kalau kita sebut dari tempat yang sunyi ada nyanyian untuk tanah Papua. Tahun depan akan datang 2.019.000 orang pendeta GKI. Itu baru satu pendeta laki-laki dan satu pendeta perempuan. Belum dia bawa dia suami, dia bawa anak, dan lain-lain. Bisa kali 3, bisa kali 2, bisa kali 3. Belum dari pemerintah daerah dan gereja-gereja yang lainnya akan datang. Jadi apa yang kita buat itu untuk masyarakat di Kabupaten Teluk Wondama. Saya ulang sekali lagi, dari 1 Januari sampai 31 Desember belum tentu saya datangi setiap keluarga. Tapi kepercayaan yang rakyat kasih itu yang kami lakukan, kerjakan apa yang bisa bermanfaat. Satu kali kerja bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat Teluk Wondama. Dari Dusner, dari Mondarisi, adakah anak-anak yang kuliah di Uni Muda? Berapa orang? Ada ya? Ya. Saya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian, saya sudah tahu di semua tempat dan saya akan kasih tahu terus. Karena itu menjadi pertimbangan yang menjadi sangat berat karena anggarannya besar sekali. Kita rapat ada yang bilang mahal, saya bilang untuk orang Papua, untuk anak Papua, untuk anak Wondama mahal, bayar. Dan 120 orang sudah wisuda. Waktu yudisium belum baca satu orang pun nama di belakang gelar sarjana, depo orang tua pada mata jatuh. Karena kita tanggung biaya semua. Mungkin yang orang tua kasih tuh uang ojek tiap hari, itu yang mungkin ada orang tua biayai. Tapi seluruh biaya kita tanggung. Saya sudah minta Pak Sekda, tolong bikin satu regulasi khusus, dasar hukum ikut agama produk hukum, semacam peraturan khusus untuk membiayai peraturan khusus, untuk membiayai pendidikan khusus dengan dana khusus bagi orang Papua. Ada satu lagi tapi kita lolos, saya akan kasih pecah telur satu. Anak-anak daerah lain di luar Papua yang kebetulan ada di sini dan berkesempatan kuliah, mereka kuliah. Jadi saya sampaikan ini karena satu waktu mereka datang, kami bicara, saya bilang coba anak-anak Wondama dan Pernakan, kamu angkat tangan. Ada yang terangkat tangan. Yang ini kamu dari mana? Dari mana? Ternyata bukan anak-anak Papua. Itu yang saya katakan, ada nyanyian untuk tanah Papua. Wondama menjadi berkat untuk semua saudara-bersaudara yang lain di wilayah yang ada di seluruh tanah peradaban orang Papua. Mari kita hidup sebagai saudara-bersaudara sama-sama di atas tanah ini, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Apino, kita diberkati Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan berkenan, kita berdoa dan kita yakini Tuhan memberikan kesempatan kepada hemat, maka kita akan lakukan yang lain. Tahun lalu dan tahun ini coba contoh ya, tahun cerita apa namanya, Satu Abad Tanah Peradaban tahun depan 25 Oktober tahun 2025 itu perayaan Satu Abad Tanah Peradaban 100 tahun. Jadi kalau saya merenung, saya bilang ini waktunya Tuhan untuk hemat. Alasannya begini, satu, bukan zaman, kenapa Pak Bapak tak bosan saya cerita ulang lagi? Karena saya cerita semua kampus, saya cerita jadi
Bukan Bapak Terei, Mama Pesurnai, Bapak Terei, Om Marani, dong tidak usahakan untuk bangunan itu miri. Saya kepala Bapeda. Kami sudah kerjakan. Master plan 2 kita 3 kami kerjakan. Tapi ada yang selalu datang bilang, Pak itu ada begitu jadi. Satu datang bicara lagi dan main, geser ini sudah, geser ini. Akhirnya tidak jadi. Waktu Pak Tua selesai masa tugas, saya berdoa tanya Tuhan, siapa yang Tuhan tunjuk untuk bangunan itu miri? Waktu Bapak Ibu bukan tidak, mereka juga sudah mengusahakan. Ada 1 master plan atau 2 master plan. Belum sampai terlaksana bangunan itu miri. Maka saat saya dengan Pak Ketui dilantik, saya bilang, ini jadi tidak ada jawaban mimpi ke apa orang datang ke tahu tidak. Jabatan yang Tuhan berikan, saya bilang ini jawaban Tuhan. Kita kerja. Kerja bagiannya Tuhan, bagiannya kita nanti Tuhan yang kerjakan. Ya toh? Ya. Kerja bagiannya Tuhan. Karena itu saya selalu tadi bilang, dari tempat yang sunyi, dari tidak ada menjadi ada. Sebenarnya motivasi itu terangkat dari Batu Peradaban, tetapi juga terangkat dari saya mulai tugas di Wondama. Dari tidak ada, Pangkayu, kiri kanan. Camat Ayomi bilang, saya minta kepala kampung Sendrawoi datang, kami antar surat jalan kaki. Ya, saya dengar ada yang bilang, hemat bikin kotor. Wah, hemat yang kasih bersih bambu-bambu di jalan itu. Hemat yang kasih bersih duri-duri sagu. Masa bilang hemat yang kotor, hemat bikin kotor. Tidak, hemat yang kasih bersih. Dulu bambu macam terowongan terjalan di bawah bambu. Tapi setelah hemat ada Kabupaten Tulungagung, Kabupaten, kita melihat sekarang mana ada melari itu macam tamat, tuh takut lagi. Jalan licin. Ya, 2021 saya dan Pak Wakil dilantik sebagian jalan belum mulus. Sekarang lari dari Tandia sampai ujung Rado. Hanya 2 bagian saja belum. Rado ke Mawoi dan ujung Mawoi ke arah Aisandabi. Itu yang belum. Jepanggar sudah licin. Hanya 2 bagian saja yang belum. Jadi tentunya kami ada memperhatikan beberapa hal lagi di sini yang ingin kita lakukan, tetapi waktu sangat terbatas dan dana juga terbatas. Kami juga masuk di kondisi daerah yang sangat berat. Ada COVID, ada segala macam, dana harus begini. Tahun ini saja kita harus serahkan sebagian dana, besar dana untuk pilkada. Paling besar itu adalah jalan Sendrawoi Ambumi. Karena temputar ke kiri terlalu jauh. Jadi temputar yang Sendrawoi Ambumi, rencana ke depan hemat terpilih kita bawa dari Ambumi ke sini. So kita putar di atas terlalu jauh. Orang-orang kita yang menduduki jabatan-jabatan penting di birokrat, baik di Manokwari, di Jayapura dan lain sebagainya. Dan kemudian saya sebagai ketua Hanura memberikan keputusan politik karena pertimbangan tadi. Saya melihat bahwa kedua bapak ini selain bekerja untuk pemerintahan, juga mempunyai komunikasi yang dekat, aktif dengan masyarakat. Dan saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu sebagai catatan. Kalau hari ini sudah kita sepakat dan kita melihat apa yang sudah dikerjakan oleh kedua bapak ini, jangan kita cari jalan baru. Kepada saya sebelum bicara, saya ingin undang istri saya dulu tampil di depan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan salam hormat saya kepada keluarga besar di Kampung Siwasio dan Mondarisi ini, bahwa saya ingin memperkenalkan diri. Saya bukan orang luar dari tanah ini, tapi saya juga bagian dari tanah ini. Tadi Bapak Pendeta berdoa bahwa kami datang sebagai keluarga, dan saya hari ini menyampaikan bahwa saya kawin dengan perempuan Papua dari Wagura, Margaret Videso. Jadi saya punya saudara besar, Urbon, Evideso, Imburi yang ada di tanah ini. Kita orang bukan orang lain. Ada kakak Herman Evideso kan? Iya. Kakak Herman Evideso kalau ada, ketung ada di sini.
mau di mana, tapi saya minta ketung ada di Bapak Mambur. Jadi saya dan keluarga ada di sini, itu yang pertama. Jadi saya punya istri adalah Margari Fideso dari Wagura, Tanah Besari ke sebelah, turun ketung sampai di Babo. Itu saja saya sampaikan, terima kasih. Boleh kembali, terima kasih. Satu, terima kasih. Shalom, selamat sore untuk keluarga besar semua. Yang kami hormati Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, para Ketua Parpol dan Bapak-Bapak Dewan yang terpilih dalam periode 2024-2029. Bapak-bapak, ibu-ibu, dorang keluarga besar saya yang ada di dua kampung ini, Mondarisi dan Suwasiwo, bahwa Shalom. Selamat sore untuk kita sekalian. Selamat dalam satu hati untuk berjuang bersama Hemat. Saya ingin pertama memperkenalkan bahwa saya diminta Bapak Bupati sebagai koordinator relawan Nusantara, dan saya berdiri di sini adalah relawan Nusantara yang juga menjadi bagian dari tokoh masyarakat di Kabupaten Teluk-Ondama, dan saya juga menjadi bagian daripada keluarga besar Kuri Wamesa. Bulan Agustus kemarin, ketua punya kepala suku Kuri Teluk-Ondama sudah dilantik, Bapak Emis Yomina itu sudah dikukuhkan menjadi kepala suku Kuri di Kabupaten Teluk-Ondama. Itu punya kepala suku semua. Itu yang pertama. Saya hanya ingin berbicara 3 hal. Yang pertama, dari semua saya dampingi Pak Bupati untuk keluarga besar ini. Bapak Bupati masih di tengah laut, tari-tarian sudah bunyi, dan Bapak Bupati masih di atas speed. Tim penari yang bawa piring itu sudah turun di laut menjemput. Sungguh luar biasa itu. Itu satu. Jadi euforia dan kegembiraan ini hanya saya dapatkan pertama di Uriemi dan keturunan di Ron. Dan ini ketiga, tapi sambutan yang lebih besar ini saya hargai. Saya punya keluarga besar di Dusner. Ini luar biasa sambutan tadi kepada Bapak Bupati. Mudah-mudahan tanggal 27 itu lebih dari itu memberikan dukungan dan haknya untuk memilih Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Kira-kira Bapak Doran sekitar setuju kah? Tetap nomor 2? Dusner kita bisa menangkan Bapak Mambur, Bang Andi. Saya mau sampaikan bahwa di Uriemi, di selatan, di Rasei, keluarga besar dulu sudah pernyataan bahwa akan teguh dan akan memenangkan Bapak Mambur, Bapak Andi besok tanggal 27. Itu masyarakat sudah sampaikan pernyataan begitu. Di utara juga sampai di Ambuar, di Sabobar, itu pernyataan yang sama pun akan memenangkan Bapak Mambur dengan Bapak Andi. Di daerah Ron sana, Yende, para di laut menyambut Bapak di laut, itu pun sama pernyataannya bahwa beliau akan memenangkan Bapak Mambur dan Bapak Andi pada tanggal 27. Saya belum dengar kekompakan di Dusner ini. Kira-kira dua kampung ini sepakat juga memenangkan Bapak Mambur dan Bapak Andi kan? Sepakat? Sepakat? Terima kasih. Itu yang pertama, kesan saya bahwa sungguh luar biasa sambutan dari keluarga besar yang ada di Dusner. Yang kedua, saya punya istri tadi turun dari speed. Saya juga terharu karena dari keluarga Dora juga mau kirim bahwa saya punya istri itu datang hanya mendampingi ketua kampanye, tapi dia juga diperlakukan istimewa hari ini. Dia disuruh juga injak piring dan tanah di tanah ini karena memang barangkali mungkin tanda Tuhan menunjukkan tanda lainnya. Dia baru menginjakkan kaki di tanah besar ini selama saya bertugas di Ondama. Hari ini baru kami datang di kampung ini, dan itu dia diperlakukan istimewa tadi, injak piring dari atas bis sampai turun. Saya terharu sebagai bagian dari keluarga ini bahwa saya juga mendapat kehormatan dari keluarga yang luar biasa. Itu kesan saya yang kedua. Kesan saya yang ketiga tadi Bapak Pendeta berdoa bahwa yang datang ini ketua datang ketemu keluarga. Jadi saya juga tadi dalam hati saya, Bapak Urban tadi mohon maaf kan, itu sudah berjoget di pantai itu sudah luar biasa, bagian dari keluarga. Jadi kalau kita sudah anggap keluarga di dalam hubungan dekat ini, tolong jangan ada yang terpancing dan terpengaruh dengan isu yang mengatakan bahwa yang di sana lebih baik. Saya mau sampaikan bahwa keturunan jangan dipengaruhi oleh angin-angin surga. Hanya membawa isu-isu bahwa nanti kalau ini kami buat seperti ini, itu hanya janji, itu hanya rencana.
Tetapi apa yang tadi Bapak Bupati sampaikan, laporkan kepada kita semua, itu adalah bukti dan nyata yang sudah dilakukan di tanah ini. Di tanah besar, di pulau, di pesisir, beliau sudah berbuat secara fisik maupun secara manusiawi. Beliau sudah bangun ini kabupaten dan bangun kita rakyat Undama. Kalaulah mereka mengatakan bahwa dia mampu, dia bisa, pertanyaan pertama dulu kita tanya, prestasi apa yang beliau atau orang-orang itu pernah buat di tanah ini dan untuk Bapak dorang? Sudah berbuat apa? Sudah berbuat apakah di antara kita, negeri ini atau masyarakat ini, sehingga kita katakan bahwa dia akan lebih baik dari yang ini? Bapak Bupati meminta komitmen kita bahwa beliau akan tetap komitmen membangun negerinya dan dia akan tetap di tempat ini. Maka saya juga mengajak kepada kita semua, tolong juga komitmen kita bahwa kalau betul ini kita keluarga, kalau betul Bapak percaya beliau adalah pemerintahan kita, maka tolong jangan ada yang berkhianat dan lari dari beliau. Sepakat kira-kira? Ragu. Sepakat kira-kira? Mamborani menang? Mamborani menang? Bapak urut pokoknya Bapak bersuara dulu. Bapak menangkah tidak? Menang. Tidak boleh ragu. Jadi di tempat ini juga percaya pada Tuhan. Hari ini kita awali dengan doa. Beliau berjalan dengan nama Tuhan. Saya pun percaya bahwa Bapak Ibu besok akan diberikan makrifat untuk memilih yang terbaik di tanah ini. Dan pasti pilihannya, mohon maaf, pasti Bapak Mambur dan Bapak Andi. Hanya itu saja saya ingin gugah. Sebagai tokoh dari Nusantara, kami melihat bahwa apa yang sudah dibuat oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati itu sudah nyata di kabupaten, sudah nyata di pulau, sudah nyata di pesisir. Maka kami menggabungkan diri seperti Bapak Ketua Hanwar tadi sampaikan, kami tidak ragu keluarga besar Nusantara akan memenangkan Bapak Mambur dan Bapak Andi. Kalau saya sudah mengambil sikap, saya mohon keluarga besar di kampung ini, tolong juga ambil posisi itu, sikap itu, bahwa apapun yang terjadi, saya tidak akan dengar siapapun. Siapapun yang datang juga memberikan orasi di sini, silahkan didengar, silahkan dihadiri. Tetapi pilihan sudah harus ditanam dari sekarang bahwa Bapak Ibu dorang, kakak dorang semua, tolong pilihannya hanya satu, yaitu menangkan nomor 2 Bapak Mambur, Bapak Andi Kekatui. Itu saja mungkin yang bisa kami himbau dan kami ajak. Tidak ada pilihan lain. Tolong sampaikan keluarga yang masih di rumah atau di laut atau di kebun bahwa hari ini Bapak Mambur dan Bapak Andi ada di tengah-tengah keluarga. Sampaikan pesan itu. Hanya satu tujuan Bapak Mambur dan Bapak Andi datang di tempat ini. Mohon dukungan untuk besok dipilih dan dimenangkan kembali menjadi Bupati dan Wakil Bupati Teluk Undama periode 2025-2030. Kira-kira ini saja bisa sampaikan. Saya minta dulu kesepakatan sebelum saya undur. Keluarga besar, siap kita menangkan Bapak Mambur, Bapak Andi? Tolong angkat tangan semua dua. Tolong angkat tangan semua dua kalau sepakat dengan saya. Kita memihak kepada Bapak Mambur, Bapak Andi. Tolong angkat tangan semua. Saat kita angkat tangan ini bahwa kita nekat niat kita ke Tuhan. Dan pasti hari ini Tuhan lihat. Dan kalau kita orang berharap kita ada di tanah ini, maka leluhur juga akan melihat apa kita lakukan hari ini. Dan hari ini kita buat kesaksian bahwa Tuhan akan menuntun kita semua dan leluhur juga akan mengantar kita semua memenangkan nomor 2 Bapak Mambur, Bapak Andi. Terima kasih. Tangan boleh diturunkan, tapi kita sudah ikat janji sama Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Hemat! Hemat! Menuju Undama! Hemat boleh tong pilih karena memang su pasti. Jilid 2 lanjutkan karya di negeri ini. Hemat masih idola di Teluk Undama. Hemat masih terbaik untuk sasar Undama. Bapak Hendrik
mamboran dari es kayu katui. Jilid 2 lanjutkan kakak kam 2 yang terbaik. Hemat maju menuju Wondama, sehat, pintar dan hebat. Bapak Hendrik mamboran dari es kayu katui. Jilid 2 lanjutkan kakak kam 2 yang terbaik. Hemat maju menuju Wondama, sehat, pintar dan hebat. Hemat masih idola di Teluk Wondama. Hemat masih idola. Hemat masih idola di Teluk Wondama. Hemat idola. Hemat idola. Hemat idola. Teluk Wondama. Hemat idola. Hemat idola. Hemat idola. Boleh tong pilih karena memang su pasti. Jilid 2 lanjutkan karya di negeri ini. Hemat masih idola di Teluk Wondama. Hemat masih terbaik untuk sasar Wondama. Bapak Hendrik mamboran dari es kayu katui. Jilid 2 lanjutkan kakak kam 2 yang terbaik. Hemat maju menuju Wondama, sehat, pintar dan hebat. Hemat masih idola di Teluk Wondama. Hemat boleh tong pilih karena Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam satu hati, satu saudara di tanah peradaban orang Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu salam kita secara menyeluruh karena kita tinggal di tanah peradaban, jadi kita harus tunjukkan perilaku yang baik untuk semua orang dengan tidak memandang siapa dari mana, agama mana, tapi kita hidup sesama sebagai saudara di tanah peradaban orang Papua. Bapak calon wakil bupati, tapi juga wakil bupati definitif, dan ibu yang saya hormati, ibu Mambor yang saya kasih, jangan ada yang tertawa. Harus toh? Iya. Tiap hari katakanlah cinta kepada istrimu. Tambah lagi. Jangan, waktu tinggal 25 menit jadi. Bapak ibu kita, bapak ketua partai, dari tim, semua yang hadir pada saat ini, dari Wondama, Bapak Japari ada, sesepuh, senior, kami Bapak Haji Japari setia mendampingi bersama ibu yang kami hormati, pihak kepolisian, entah Babinsa, Babin Kamtibmas atau Babinsa, Pak Kanit, atau ya pokoknya dari kepolisian yang boleh hadir pada saat ini yang kami hormati, dari pihak penyelenggara, Panwas Distrik yang kami hormati, kalau ada dari aparat yang hadir, baik kepala kampung, aparat, dan Baperkam yang kami hormati, para pegawai negeri yang hadir saat ini juga yang kami hormati, terima kasih boleh hadir. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, para pegawai negeri sipil, aparat, kepala kampung dan aparat Baperkam,
oleh ini siaran pers dari Mendagri diizinkan untuk menghadiri ya undang nomor 17 tentang ya, mengatur bahwa kepala kampung, aparat, ASN bisa mengikuti kampanye asal tidak menggunakan atribut dan jangan juga angkat-angkat jari, tidak boleh. Tapi mengikuti kampanye pasal lain silakan ikuti. Baru nanti membuat kesimpulan. Rakyat. Dua. Saya bicara begini karena kami dengar itu. Contoh, kemarin kita pulang kampanye di Yop, sampai tengah jalan tulis begini di Facebook. Don't tulis nama lagi. Sebenarnya saya tanya, saya punya senior ini Bapak Japari yang pengalaman di polisi bilang, ini bisa pidana ya. Karena sudah tulis nama. Hendrik Mambor, mantan Bupati. Andres Kakotoi, mantan Wakil Bupati. Wah, kami dua masih Bupati definitif sampai nanti bulan Februari. Bukan mantan, hanya karena taat aturan kami dua ambil cuti di luar tanggungan negara. Jadi ada PJS masuk. Tapi kami adalah bupati dan wakil bupati definitif. Saya sampaikan ini karena ada isu miring terlalu banyak untuk pasangan Hemat. Kalau ada yang bicara begitu, Bapak tanya ibu, tanya dia. Oh, dapat berita ini dari mana, sumber dari mana? Hendrik Mambor, Andres Kakotoi adalah bupati definitif, bisa sampai bulan Februari tahun 2025. Jadi orang yang tulis barang itu saya tanya dua hal. Saya punya kesimpulan dua hal. Pertama, dia tidak mengerti. Yang kedua, sengaja memperkeruh, bikin kacau suasana. Kalau yang pertama tidak apa-apa, tapi kalau kedua itu yang bahaya. Ya, sudah tahu tapi tipu lagi. Kemarin di Sombokoro saya bilang, ya, mereka cerita lagi, ada yang cerita lagi bilang Mambor yang tentukan DPRK itu. Saya bilang dari penjaringan di Dewan Adat sampai Pansel saya tidak intervensi. Ya, Bapak Dewan ada toh? Mana Bapak DPRK? Nah, saya tidak intervensi toh? Nah, bola balik cerita ini yang saya mau cerita dari awal supaya kalau ada orang datang kasih informasi Bapak dan Ibu saring baik-baik. Hemat tidak seperti begitu. Karakter politik Hemat adalah mendidik rakyat. Mendidik rakyat yang baik dan benar, memberikan pendidikan politik yang baik dan benar kepada rakyat. Jadi Bapak dan Mama, saya bicara cepat, waktu pendek. Jadi saya mau katakan, silakan ukur, silakan banding, silakan cek. Di televisi mencek and recheck. Hemat saja, hemat. Hemat ada di sini dari zaman kecamatan sampai kabupaten jadi. Dari tidak ada jabatan sampai ada jabatan. Hemat cinta rakyat Wondama dan tanah Wondama. Hemat tidak pangku kaki begini. Tunggu listrik menyala baru datang. Tunggu aspal jadi baru datang. Tidak. Hemat ada dari tidak ada lampu sampai ada lampu. Hemat ada dari tidak ada jalan sampai ada jalan. Hemat kasih masuk kapal putih. Jadi kalau orang jalan cerita bolak-balik, saya bilang hari ini di Sombokoro kemarin saya bilang Tuhan bilang pembalasan adalah hak Tuhan. Memang saya tidak balas, tapi saya bilang di tempat ini saya serahkan tubuh, roh dan jiwanya kepada Tuhan. Pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak saya. Jangan jalan cerita sembarang-sembarang ya. Jadi itu saya singkat cerita. Jadi kalau ada orang cerita-cerita tidak baik, oh ada yang bilang Hemat tidak bikin apa-apa. Wah, kamu terlalu barang-barang itu bikin nih. Dari kota sampai di pulau-pulau pesisir tidak banyak memang, tapi ada yang bisa kita lakukan. SD Ambumi sudah mandiri dalam pemanfaatan komputer, toh? Ya, toh? Iya, toh? Panos ini. Kau tanya ke situ, panos dia marah ya. Semangat terlalu jadi. Jadi saya biasa katakan sering di mana-mana teman-teman tim yang ikut.
Kita tinggal dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Saya tidak mungkin datang kasih 100.000 kah, 200.000 kah, 300.000 kah buat bapak dan mama dorang di Ambumi. Tapi kami berusaha melakukan segala sesuatu atau sesuatu walaupun kecil tapi menjangkau seluruh masyarakat. Kami paling fokus kepada pendidikan. Pendidikan, karena pendidikan itu sama dengan kita tabung. Cuma kita tabung uang, kita bisa pergi ambil. Tapi pendidikan ini sama dengan kalau bahasa orang pintar namanya investasi. Artinya itu bikin simpanan. Pendidikan ini investasi jangka panjang, 20, 30, sampai 50 tahun. Kita didik anak-anak orang pintar, maka dia akan jadi anak-anak yang berkualitas di masa yang akan datang. Itu investasi jangka panjang. Kita bikin tabungan untuk jangka panjang kepada generasi kita dan kepada anak-anak di daerah kita. Itulah sebabnya saya katakan tadi, kami berusaha. Tahun ini ada lagi pengadaan komputer, kita akan upaya menjawab beberapa sekolah di distrik Purwamesa yang belum kita jawab. Ya, kita akan berusaha apa yang bisa kita lakukan. Ya. Sebaik mungkin sehingga bisa kita jangkau pelayanan kepada masyarakat. Waktu saya ketemu Bapak Guru, Ibu Guru penggerak, mereka bilang begini, Bapak kira-kira ada hal apa yang Bapak mau lakukan untuk kami? Saya bilang, yang tanya itu Ibu Guru, jadi saya bilang, wah ini mau juga beramat teh. Satu tiup dulu. Saya bilang, Ibu Guru, yang tanya Ibu Guru, jadi jangan bikin saya kasih pijat telur. Karena kami sedang menyiapkan satu strategi khusus kepada guru dan para medis. Dan Sekda sudah saya minta bikin peraturannya. Ya. Hanya saya tidak bisa kasih tahu karena Tatopa Mamo nanti ada yang tangkap lagi. Karena barang-barang yang orang bikin ada yang tangkap dong bawa ke sana lagi. Ya. Jadi ada strategi khusus yang kita siapkan untuk guru dan para medis. Ibu suster, mungkin mantri, dan sabar saja. Berdoa. Ya. Yang berikut saya bicara cepat saja supaya kita masuk di sehat, pintar dan hebat yang ada di sana. Di Ambumi ada anak-anak Ambumi yang kuliah di Unimuda Sorong. Tidak ada. Unima. Unimuda. Ada toh? Ya. Itu dukungan hemat kepada pendidikan yang tadi saya bilang. Jadi pendidikan sesuatu yang kita tabung untuk jangka panjang. Dan waktu kami bicara biaya memang besar, mahal. Tapi saya bilang memang untuk anak Wondama, untuk anak Papua mahal, bayar. Hemat. Dan bayar. 120 orang sudah wisuda, orang tua air mata jatuh pada saat yudisium di Gedung Sasana Karya dan pada saat wisuda di Sorong. Semua dibiayai oleh daerah. Kenapa dilakukan? Hemat, cinta rakyat Wondama. Dari dulu sampai sekarang dan seterusnya sampai dipanggil Tuhan. Hemat ada di sini dan tetap akan mencintai rakyat Wondama. Jadi nanti bulan Juni ada sekitar 190 lagi akan wisuda. Kami coba melakukan pendidikan ini dari kabupaten sampai di kota. Hampir sebagian besar sekolah sudah bisa asesmen di tempat masing-masing. Tadi pagi saya cek di sini Ambumi saja yang sudah mandiri. Yerenusi sekolah di Ambumi juga toh, satu sekolah saja toh. Itu berarti tinggal Dusner dan Simiai yang kita harus jawab. Tinggal 2 sekolah dianggarkan tahun ini kita penuhi kebutuhan pendidikan. Di samping itu Bapak dan Mama dorang sarana prasarana infrastruktur tentunya menjadi catatan-catatan bagi kami pasangan hemat untuk melihat ke depan apalagi yang harus kita lakukan. Kurang 15 menit. Ya. Oh ya, betul. Diingatkan. Terima kasih. Mari kita semua yang kumpul hari ini di Ambumi bersyukur kepada Tuhan karena doa di Ambumi kita bawa pulang Palu Sidang dari Waropen. Mau dengar dia cerita?
Mau dengar dia cerita? Ya. Jadi satu waktu sebelum sidang di Waropen, kakak Ena Padua di sekolah minggu tuh mau aku panggil kakak, jadi padahal itu saya pernah sekolah minggu, sekarang urus sekolah minggu di seksi par di tingkat klasis bikin jadwal. Jadi sekarang dia perintah saya, kalau pemerintah saya perintah dia, tapi sekolah minggu bekas anak sekolah minggu perintah saya. Dia bilang, kakak nanti tanggal sekian kita ibadah di Ambumi, kakak kasih materi. Kami keliling sampai di Ron, jalan kemana-mana ke Dusner, kasih materi sana, kamu Pak. Jadi kami ibadah selesai, saya kasih materi, selesai kita mau makan, anak-anak sekolah minggu di lingkungan 3 kah? Mereka bilang begini, Bapak sabar, kami mau bicara. Saya bilang, kalian mau bicara apa? Mereka bilang, kami minta Bapak hadir di Waropen pakai seragam sekolah minggu. Jadi saya pesan kain dari Jayapura datang, jahit jas sekolah minggu. Kami ke Waropen, saya dan Pak Wakil, kenapa kemeja macam yang Pak Wakil pakai, saya tinggal pakai jas di luar saja. Naik di mimbar. Waktu menyampaikan materi, saat itu ada klasis yang angkat bendera protes. Karena itu juga mau sidang sinode di mereka. Tapi pimpinan sidang bilang begini, sabar, yang bicara di atas di mimbar ini Bupati Sekolah Minggu. Tepuk tangan buat Sekolah Minggu. Itu lahir di Ambumi, di Waropen Ambumi, keputusan di Waropen Kai. Begitu kan? Iya toh? Usul di Waropen Ambumi, keputusan di Waropen Kai, mau pulang, palu sidang ke Wondama. Itu suara anak-anak sekolah minggu. Jadi pimpinan sidang dong bilang, jangan, karena ini yang bicara ini Bupati Sekolah Minggu. Susah pakai baju seragam sekolah minggu, jadi kasih anak sekolah minggu di Ambumi yang mengusulkan kami ke Waropen pakai baju seragam sekolah minggu. Dari tempat, makanya saya sering katakan, dari tempat yang sunyi ada nyanyian untuk tanah Papua. Dari tidak ada menjadi ada. Dari tempat yang sunyi ada nyanyian tanah Papua. Termasuk keputusan di Gereja Betel Ambumi, kami ke Waropen dan pulang bawa palu sidang. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi dari sisi program yang sudah kita laksanakan, kami coba lakukan walaupun belum sempurna. Kenapa belum sempurna atau belum semuanya? Karena waktu kami hanya pendek saja, 2 tahun 7 bulan. Kita laksanakan tugas dengan kondisi anggaran cukup berat. Tapi kita berusaha semampu mungkin untuk bisa laksanakan itu. Dan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ringkas saja, kami ada ke depan visi besar 2020 tahun untuk Wondama yang kami susun, karena 20 tahun sebelumnya saya yang susun waktu saya Kepala Bapeda, dan sekarang menjadi Bupati susun lagi untuk 20 tahun yang berikut lagi. 20 tahun yang kedua saya juga yang menyusun dokumen rencana pembangunan jangka panjang. Kalau RPJP yang pertama kami bicara tentang pariwisata, itulah lahir Batu Peradaban di Aitumeri. Periode yang kedua ini, RPJP, rencana pembangunan jangka panjang kedua, 20 tahun yang kedua, itu kami bawa visi panjang adalah Wondama Biatemo Wewesano. Itu yang kita, mau belok kemana, belok kemana, belok kemana, bawa luruskah, dokumen perencanaannya dibuat oleh Hemat dalam pemerintahan kali ini. Saya singkat saja, itu visi jangka panjang. Visi kami adalah kemandirian, peradaban dan kemandirian untuk peradaban, untuk keadilan dan kemandirian masyarakat Teluk Wondama. Kami bawa 5 misi, yaitu ekonomi, pendidikan, lingkungan hidup, dan sumber daya manusia, dan reformasi birokrasi. Tapi kita simpulkan dalam 3 hal besar sana. Hemat maju menuju Wondama, sehat, pintar, dan hebat. Orang sehat dulu baru bisa pintar. Tidak mungkin orang sakit-sakit baru sekolah. Tidak mungkin orang sakit-sakit baru usaha. Sehat ini bukan cuma untuk anak-anak,
Atau pendidikan bukan pintar bukan cuma anak-anak, mama-mama juga perlu dilatih supaya pintar bikin apa ini, karawau itu jadi sate kah, karawau jadi apa barang apakah itu, tapi harus sehat baru bisa kerja itu visi misi kita besar yang kita mau bawa. Nah, setelah sehat baru bisa pintar. Pintar ini melalui pendidikan formal maupun non formal. Formal itu yang sekolah SD, PAUD, SD sampai SMA dan kuliah yang tadi Unimuda Sorong. Tetapi juga non formalnya adalah kita berikan pelatihan kepada mama-mama atau ibu-ibu atau pemuda atau anak-anak untuk mereka punya keterampilan. Kalau bahasa tinggi-tingginya bilang skill, keterampilan tertentu. BLK di Maimari dibangun tahun semua mau habis. BLK di Maimari dibangun tahun selesai tahun 2006 atau 2007. Tinggal sampai 2023 kemarin baru kami resmikan. Sulap dia cepat. Dan itu bisa pelatihan apa saja. Kemarin buka mereka pelatihan untuk motor, bengkel, servis HP dan jahit-menjahit. Yang itu yang saya katakan, bagaimana kita buat pelatihan supaya mama-mama juga pintar, pemuda juga pintar, bapak-bapak juga pintar. 2025 ada 2.019.000 orang akan datang. Bagaimana kepiting di laut bisa kita bawa untuk beri makan orang-orang yang datang. Nah, itu sehat dan pintar baru bisa kerja. Kalau bisa kerja semua berarti bisa hebat. Yang tantangan untuk kita semua. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin sampaikan, kalau ada isu-isu yang tidak benar, tolong tanya atau salah langsung kasih tahu sudah jalan kasih tahu, cerita yang benar sudah. Aku visi misi apa? Yang kita tahu saja, jangan cerita orang. Hemat tidak cerita orang, ya. Hemat kasih tahu visi dan misi. Itu yang saya katakan, karakter politik hemat adalah mendidik masyarakat, bukan jalan cerita orang. Karena contoh kemarin kami baru dengar lagi orang begini, hemat bikin kotor. Wah, hemat yang kasih bersih bambu-bambu ini dan aspal jalan. Hemat. Hemat yang kasih bersih duri sagu. Baru pemerintah jalan kemarin, injak kaki begini. Iya, karena tidak ada jalan, tidak ada lampu, kami datang tidur di atas garis karton. Ada yang tidur di pasar, kami pulang. 2002 Bapak Florence Cimbili, Wali Kota Jayapura, orang Undama bilang begini, anak-anak Undama, kamu pulang, kita persiapan Undama jadi kabupaten. Anak-anak Undama di mana saja kamu pulang, tinggal di bawah pohon bambu kah, pohon sagu kah, kamu pulang. Baku bantu bangun daerah ini, tidak ada yang mau pulang, sedikit orang saja yang pulang kemari, termasuk hemat. Pulang kemari, kerja di sini, tidur di karton, 3 hari dulu baru cari kasur. Jadi hemat tidak tunggu kabupaten baru hemat bilang saya Undama, tidak. Hemat datang dari tidak ada apa-apa. Hemat sudah ada di sini dari dulu sampai sekarang dan sampai mengakhiri hidup. Hemat ada di sini melayani masyarakat Undama. Bapak dan Mama Dorang, waktu jadi saya cukup di situ. Saya sampaikan bahwa kita tinggal dari Januari sampai Desember, mungkin saya tidak bisa mengunjungi satu persatu, mungkin saya kasih uang 100.000 tidak. Kalau kebetulan ketemu di mana ada berkat, kami berbagi. Kalau tidak, ya kita Bapak lihat muka saja, senyum-senyum saja. Ya, tetapi saya dengan Pak Wakil berusaha bagaimana caranya untuk melayani rakyat melalui pembangunan. Tadi Mama satu di Lompon bilang begini, bukan saya pilih hemat supaya hemat datang kasih uang tiap hari buat saya, tidak. Tapi saya pilih hemat untuk melayani rakyat semua di seluruh Kabupaten Tulungagung. Saudara, Mama Autop. Dia dari Serui tapi dia bisa bahasa ini, ragam Bomesa lagi nama ragam Indonesia. Saya pikir itu yang saya mau sampaikan untuk Bapak Dorang. Saya sudah tetapkan hati karena jabatan pemerintah sudah ada, jabatan adat sudah ada sebagai Wakil Ketua 1 Dewan Adat Papua bidang eksekutif, jabatan gereja ada penatua kami akan tugas sampai 2027, jabatan sekolah minggu ada, pemerintah adat gereja melekat di hemat Bupati Teluk Undama. Maka saya berkomitmen kepada Tuhan, saya bilang sisa hidup saya mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Sampai Tuhan bilang
anakku berhenti, baru saya berhenti. Dan itu di gereja Betel Ambumi, keputusan anak-anak sekolah minggu menghasilkan berkat untuk Kabupaten Teluk Undama dengan kita bawa pulang Palu Sidang ke Monas. Saya pikir itu saja, Bapak Ibu sekalian. Kami usahakan periode kampanye berikut kami akan datang pagi-pagi supaya kita bicara lebih lama. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Hendrik Mamboran dari Askayu Katui, jilid 2 lanjutkan kakak kam 2 yang terbaik.